Kementerian Luar Negeri tanggapi soal aksi walkout Ketua Delegasi Turki di KTT D8. Makassar dalam status tanggap darurat banjir. Aksi begal di Sunter digagalkan sopir ekspedisi. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menghantarkan informasi dan menyapa Anda dalam Menyapa Malam kali ini. Dan selain dari 4 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi lainnya terkait dengan persiapan pemerintah dalam menghadapi nantinya Natal dan juga Tahun Baru yang sebentar lagi. Betul sekali. Selain itu juga sejumlah informasi terkait dengan agenda dari Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan untuk malam hari Anda. Bersama saya Dea Mandi. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam usai ramainya pemberitaan mengenai aksi Ketua Delegasi Turki Recep Tayyip Erdogan yang diduga walkout saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato soal Palestina di KTT D8 beberapa waktu lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menegaskan hal tersebut tindakan yang lumrah. Menurutnya masyarakat tidak perlu mengemas berita tersebut dengan narasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi saat konferensi berlangsung. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyoroti soal maraknya pemberitaan Ketua Delegasi Turki Recep Tayyip Erdogan yang meninggalkan ruang konferensi D8 saat Presiden Prabowo Subianto sedang menyampaikan pidatonya. Menurut Roy, tindakan Erdogan merupakan hal yang lumrah bagi Ketua Delegasi saat menghadiri sebuah konferensi. Dalam pernyataannya, Roy menegaskan Ketua Delegasi dalam sebuah konferensi juga turut hadir dalam berbagai pertemuan bersama delegasi negara lainnya. Secara teknis, pada konferensi tingkat tinggi, seorang ketua delegasi dapat meninggalkan ruang konferensi guna mengikuti beberapa agenda lain, seperti pertemuan bilateral dengan delegasi negara lainnya. Mungkin dalam kaitan ini, yang bisa kami sampaikan adalah bahwa sebetulnya adalah hal yang lumrah ketika dalam sebuah meeting internasional itu, para delegasi, termasuk ketua delegasi yang hadir itu, bisa dikatakan melakukan keluar masuk ruangan disesuaikan dengan jadwal yang mereka miliki masing-masing. Yang kami tahu dan kami yakin betul adalah ketika saat berlangsungnya KTT D8 di Kairo kemarin yang dihadiri Bapak Presiden hadir pada 2 sesi pertemuan, sesi pleno dan juga sesi khusus yang terkait dengan Palestina. Itu semua berjalan sebagaimana layaknya sebuah konferensi internasional. Perkara ada delegasi yang pada saat itu tidak dapat hadir atau meninggalkan ruangan sejenak, itu adalah hal yang biasa dan mungkin saja ada jadwal-jadwal seperti pertemuan bilateral yang harus dilakukan oleh ketua delegasi negara lain yang menurut kami tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut. Ada baiknya apabila kita tidak melakukan atau memberikan penilaian, asumsi apalagi meng-create sesuatu yang sebetulnya mungkin tidak ada. Adapun dalam polemik ini, Prabowo sedang menyampaikan pidatonya pada sesi kedua bersama delegasi negara lainnya di mana membahas mengenai isu Palestina saat ini. Lebih dalam melalui pernyataan resmi ini, Roy berharap masyarakat tidak memberikan spekulasi berlebihan terhadap aksi yang dilakukan oleh delegasi Turki, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang lebih mendalam atas hubungan antar negara. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan penyambutan Natal pelayanan kategorial pelayan anak di GPIB Paulus Menteng, Jakarta Pusat. Perayaan Natal adalah momentum yang baik untuk memperkokoh nilai persaudaraan dan juga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan penyambutan Natal pelayanan kategorial pelayan anak di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Paulus, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 21 Desember 2024. Dalam kesempatan itu, Wapres menyapa dan mengobrol dengan anak-anak dan juga melayani permintaan foto dengan mereka. Selaras dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto, bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dirawat. Wapres Gibran mengundang seluruh masyarakat bersama pemerintah
untuk berkomitmen saling menghormati, merawat keberagaman, serta menjunjung tinggi toleransi beragama. Melalui caption di akun Instagram @gibran_rakabuming, ditekankan bahwa perayaan Natal adalah momentum yang baik untuk memperkokoh nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi permukiman padat penduduk di Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Bandung, Jawa Barat. Kunjungan ini menjadi salah satu jalan untuk menggali kebutuhan masyarakat di tingkat dasar. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi permukiman padat penduduk di Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Bandung, Jawa Barat pada Jumat 20 Desember 2024. Dalam kesempatan itu, Wapres menyapa serta berinteraksi dengan warga setempat yang menyambutnya dengan hangat. Selain untuk menggali kebutuhan masyarakat di tingkat dasar, kunjungan ini juga untuk memastikan kebijakan pemerintah selama ini benar-benar menyentuh masyarakat. Pada kesempatan itu, Wapres juga membagikan susu dan paket buku untuk anak-anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia memimpin rapat pleno Satuan Tugas periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 pada Kamis kemarin. Rapat tersebut juga membahas aspek kesiapan sektor ESDM dalam menghadapi Nataru kali ini. Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia, memimpin rapat pleno Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru terkait persiapan Posko Nasional Sektor ESDM periode Hari Raya Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Dalam rapat tersebut membahas aspek kesiapan sektor ESDM dalam menghadapi Nataru kali ini, diantaranya ketersediaan BBM yang harus disuplai sampai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta keandalan pasokan listrik. Tak hanya itu, Satgas Nataru juga menitik beratkan pada pengawasan keamanan pasokan LPG hingga antisipasi kebencanaan geologi seperti gunung api dan gerakan tanah. Aspek pertama itu adalah ketersediaan BBM yang harus tersuplai sampai daerah-daerah 3T. Yang kedua adalah ketersediaan dan kepastian listrik agar Natal dan Tahun Baru tetap harus berjalan. Yang ketiga itu adalah persoalan ketersediaan LPG. Yang keempat itu adalah persoalan antisipasi bencana, khususnya tanah bergerak dan gunung berapi. Sampai kita pastikan bahwa silakan saudara-saudara saya yang merayakan Natal dan kepada seluruh rakyat Indonesia yang menjalankan Tahun Baru, tidak perlu ada keraguan untuk urusan gunung. Alhamdulillah cuma satu gunung aja levelnya level 4, selebihnya semua dapat terkontrol dengan baik. Termasuk tanah bergerak juga aman. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini melakukan pengecekan ke sejumlah fasilitas umum di Kota Solo untuk memastikan kesiapan menghadapi libur Natal dan juga Tahun Baru. Terminal Tirtonadi dan destinasi wisata Solo Safari menjadi fokus pengamanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan di Solo, Jawa Tengah. Salah satu destinasi yang dikunjungi Kapolri adalah Solo Safari, yang pengamanannya menjadi prioritas bagi Polri. Listio menyebutkan, Solo Safari menjadi salah satu dari 211 titik wisata di Jawa Tengah yang dipantau ramai selama liburan. Tak hanya tempat wisata, Terminal Tirtonadi juga menjadi lokasi yang dipantau langsung oleh Kapolri. Listio menjelaskan bahwa peninjauan meliputi tes urin pada awak bus dan pemeriksaan kelayakan kendaraan. Upaya ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di musim liburan. Saya lakukan pengecekan. Yang pertama tadi kita mengecek ke Solo Safari ya. Karena itu merupakan salah satu kunjungan wisata yang harus diamankan oleh kepolisian khususnya di Jawa Tengah. Dari total ada 211 lokasi. Jadi kita cek terkait dengan kesiapan pengamanan, pelayanan kesehatannya, dan juga terjadi peningkatan terhadap jumlah pengunjung. Dan saya lihat yang berkunjung juga macam-macam. Tadi ada dari Semarang, dari Solo, kemudian juga ada yang baru saja datang dari Jakarta, Kalimantan. Artinya ini menjadi salah satu kunjungan wisata yang menurut saya cukup menarik bagi masyarakat yang berkunjung ke wilayah
Solo. Dan karena itu tentunya ini menjadi perhatian kita untuk terus menjaga agar pengunjung yang berada di tempat wisata semuanya bisa terlayani dengan baik. Dari Solo, Jawa Tengah, tim Sinpo TV melaporkan. Sebanyak lebih dari 10.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur pada H-2 Natal, Senin pagi. Selain dipadati penumpang yang akan berlibur di kawasan Bandung, kereta cepat Wus juga dimanfaatkan siswa sekolah melakukan perjalanan edukasi mengisi liburan. Antrian penumpang ini mengular sejak jadwal pemberangkatan pertama. Rangkaian kereta cepat Wus dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Senin pagi. Keberangkatan penumpang Wus melonjak hingga mencapai 10.000 penumpang di pagi hari. Lonjakan ini diperkirakan akan terjadi hingga malam hari. Seiring sudah banyaknya pemesanan tiket Wus di momen libur Nataru. Sejak dibukanya perjalanan di periode Nataru ini, tercatat sebanyak 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wus dengan rata-rata penumpang perharinya 22.000 orang. Di momen libur sekolah ini, kereta Wus juga dimanfaatkan siswa sekolah untuk mengikuti EduTrip atau perjalanan edukasi mengenalkan seluk-beluk kereta cepat. Jadi memang untuk pada hari Senin ini ya, sudah mulai terlihat kembali adanya peningkatan jumlah penumpang. Seperti kemarin di hari Minggu, penumpang Wus ke berbagai tujuan mencapai sekitar 21.000 penumpang. Dan kami prediksi hari ini juga sama, ada di sekitar 21.000 penumpang, di mana jumlah tersebut meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar momen Nataru. Jadi sampai dengan kemarin, tiket yang sudah terjual untuk keberangkatan hari ini ada di sekitar 10.000 tiket ya. Dan memang penjualan masih terus berlangsung karena banyak juga penumpang yang melakukan pemesanan secara go show karena tiket Wus tersedia jadwalnya cukup banyak, mencapai 48 perjalanan per hari, sehingga masyarakat lebih fleksibel ya dalam memilih jadwal keberangkatannya, tapi juga ada juga yang melakukan reservasi lebih awal. Jadi memang KCIC memiliki program yaitu EduTrip, di mana masyarakat atau sekolah ya terutama dapat melakukan permohonan ke KCIC untuk melakukan perjalanan rombongan dan memohon adanya kegiatan edukasi kepada siswa-siswanya, dan nanti kami KCIC akan melakukan pengaturan jadwal sehingga nanti pada saat perjalanan akan ada petugas dari kami yang melakukan edukasi bagaimana melakukan perjalanan dengan kereta cepat, edukasi keselamatan di perjalanan, kemudian juga apa itu layanan kereta cepat Wus yang merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Oh tidak, semuanya berjalan sesuai prosedur dan semuanya ada pendampingan oleh petugas kami, dan memang program ini sudah rutin kami lakukan dan semuanya berjalan dengan lancar. Memang sejak dibuka kemarin sudah ada ya masyarakat yang mulai melakukan pemesanan tiket, karena memang tiket baru dijual kemarin hari Minggu tanggal 22 Desember, di mana masyarakat mulai melakukan pemesanan, dan memang sudah ada pemesanan sekitar kemarin sore datanya itu sekitar 50 tiket, dan jumlahnya akan terus berlangsung karena publikasi kepada penumpang baru saja dilakukan, dan secara perlahan masyarakat mulai mengetahui adanya pembukaan stasiun Karawang mulai 24 Desember. Sementara, jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket KCIC menuju Karawang sudah mulai dibuka pada 22 Desember dengan harga tiket mulai dari Rp125.000. Tercatat sudah lebih dari 50 pemesan tiket untuk tujuan Karawang, baik dari stasiun Bandung maupun Halim. Dari Jakarta Timur, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Korlantas Polri ini memprediksi puncak arus wisata di kawasan Puncak Kabupaten Bogor akan terjadi menjelang perayaan Natal pada 24 Desember dan juga 25 Desember, namun di saat menyambut Tahun Baru akan terjadi pada 28 Desember mendatang. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang di jalur utama Puncak, Dirlantas Polri bersama Satlantas Polres Bogor akan menerapkan 3 rekayasa arus lalu lintas di kawasan Puncak, mulai dari kontraflow, one way, hingga rekayasa ganjil genap. Menjelang perayaan libur Natal dan menyambut Tahun Baru, di kawasan Puncak mulai dipadati sejumlah wisatawan untuk menghabiskan libur panjangnya di sejumlah objek wisata di kawasan Puncak bersama sanak keluarga. Sejak minggu kemarin, volume kendaraan wisatawan mulai memadati kawasan Puncak Bogor. Pemberlakuan rekayasa arus lalu lintas ganjil genap hingga one way pun diterapkan guna mengurai kepadatan yang terjadi di jalur utama Puncak. Dirlantas Polri memprediksi puncak arus wisatawan di kawasan Puncak Bogor akan terjadi pada Selasa 24 Desember mendatang saat libur perayaan Natal, namun saat pergantian tahun, puncak wisatawan akan memadati kawasan Puncak akan terjadi pada 28 Desember mendatang. Kemarin itu hari libur, jadi tanggal 20 dan 21 itu rata-rata banyaknya kendaraan itu adalah mengarah ke arah Puncak.
ke arah puncak, kemungkinan ini kalau dari prediksi untuk berlibur ya, karena hari Senin, Selasa besok kan masih masuk kerja begitu. Jadi untuk jalur Nataru itu ada di puncak arusnya ada di tanggal 21 sesuai dengan prediksi kita. Kemudian tanggal 24 nanti 24 sore dan tanggal 28. Dalam pengaturan arus lalu lintas di saat musim libur panjang di kawasan Puncak Bogor, Satlantas Polres Bogor akan menerapkan 3 rekayasa arus lalu lintas secara situasional, baik rekayasa ganjil genap, one way, hingga kontraflow. Sementara itu, saat malam pergantian tahun, kawasan Puncak Bogor akan diterapkan Car Free Night atau bebas kendaraan yang akan diterapkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 sore di tanggal 31 Desember hingga pukul 1 pagi tepat di tanggal 1 Januari. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Usai jeda, kami akan hadirkan informasi H-2 Natal Stasiun Gambir dipadati puluhan ribu pemudik. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa beras premium dan beras medium tidak akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Hal itu disampaikan Julhas usai rapat koordinasi terbatas mengenai ketahanan pangan bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir beserta dengan jajaran kementerian dan juga lembaga yang berada di bawah naungan Kemenko Pangan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kebijakan tarif PPN 12% memang sudah menjadi amanat undang-undang, sehingga pada dasarnya tarif PPN tersebut hanya dikenakan untuk barang-barang mewah saja. Oleh karena itu perihal jenis beras yang dikenakan tarif PPN 12%, Zulhas menilai ada kesalahan pengertian nama di tengah masyarakat. Mantan Menteri Perdagangan ini menegaskan, baik beras premium maupun medium, tidak dikenakan pajak apapun, termasuk PPN 12%. Ia memastikan komoditas pangan tersebut bebas dari pemungutan pajak. Selain itu, beras yang dimaksud akan terkena PPN 12% ialah beras khusus dari merek swasta, seperti beras Jepang Shirataki dan sejenisnya. Jadi beras premium, medium tidak kena. Nah, yang kena itu yang suka makan Jepang mana yang kena? Misalnya beras apa namanya? Shirataki apa? Shirataki. Ya kayak seperti itu iya. Karena kalau premium medium ya di pasar premium medium. Pendek kata pangan nggak ada.
yang dalam negeri itu tidak ada yang kena. Ya. Kecuali ada beras aditif secara khusus seperti beras Jepang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan telah ditetapkan dalam status tanggap darurat banjir hingga 27 Desember 2024. Keputusan ini diambil oleh pemerintah Kota Makassar sebagai respon terhadap cuaca ekstrim yang melanda daerah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Hujan deras yang terus mengguyur telah menyebabkan banjir merendam 7 kelurahan di 3 kecamatan termasuk Manggala, Piringkanaya, dan Panakukang. Ketinggian air bahkan mencapai 2 meter dan di beberapa lokasi hampir menyentuh atap rumah warga. Saat ini, sebanyak 2.698 jiwa telah mengungsi dari rumah mereka akibat banjir ini. Kepala Pelaksanaan BPBD Makassar, Ahmad Hendra Hakamudin, mengonfirmasi bahwa tim SAR gabungan dari TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya sedang aktif melakukan evakuasi dan penanganan korban banjir. Wali Kota Makassar, Muharam dan Dani Pamonto, juga menegaskan bahwa penanganan kesehatan bagi para pengungsi sudah diatur dengan baik. Namun, masih ada warga yang enggan mengungsi meskipun tempat aman telah disediakan. Dengan status tanggap darurat yang berlaku hingga akhir bulan, pihak berwenang berkomitmen untuk terus memantau situasi dan memberikan bantuan kepada korban banjir. Masyarakat diharapkan untuk tetap mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah setempat. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Operasi Lilin Jaya 2024, Polres Metro Jakarta Barat bersama Forkopimda Jakarta Barat mengerahkan 838 personil gabungan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Gul Karmat. Selain untuk menjaga situasi keamanan Katibmas di perayaan Natal dan juga Tahun Baru, petugas juga melakukan antisipasi siaga bencana, khususnya banjir mengingat tingginya curah hujan dan juga cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini. Bertempat di Mapolres Metro Jakarta Barat, apel gabungan Operasi Lilin Jaya 2024 digelar Polres Metro Jakarta Barat bersama pemerintah kota administrasi Jakarta Barat dan Kodim 0503 Jakarta Barat. Sinergi antar unsur Forkopimda Jakarta Barat ini digelar dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Khusus di wilayah hukum Jakarta Barat, sebanyak 838 personil gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Gul Karmat telah disiagakan untuk menjaga Kaptibmas, sekaligus tanggap pengantisipasi jika terjadi bencana, khususnya jika terjadi banjir, mengingat tingginya intensitas hujan serta cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini di Jakarta. Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Teguh Arsya Kadafi, mengatakan Operasi Lilin Jaya 2024 ini akan berlangsung hingga tanggal 2 Januari 2025 mendatang, di mana nantinya pihaknya akan melakukan sterilisasi dan pengamanan 177 gereja di Jakarta Barat, serta mendirikan posko keamanan terpadu di sejumlah titik objek-objek vital yang terpusat di kawasan Kalideres dan Kota Tua. Di kesempatan yang sama, Firmanuddin Ibrahim, asisten pemerintahan Pemkov Jakarta Barat, menambahkan, pihaknya juga telah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi siaga bencana dengan mempersiapkan personil berbagai unsur dari dinas terkait, pendirian posko banjir, serta siaga rumah pompa. Ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat beserta dengan dari Kodim Jakarta Barat dan juga dari pemerintahan Kota Madya Jakarta Barat melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan Operasi Lilin 2024 dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru, di mana kegiatan ini kami melibatkan sebanyak 838 personil, di mana kami dibantu 150 personil dari TNI dan 688 dari personil Polres Jakarta Barat, dan juga kami dibantu nantinya sebanyak 388 personil dari pemerintah Kota Madya Jakarta Barat dalam melaksanakan kegiatan pengamanan, di mana ada 177 objek gereja yang akan melakukan pengamanan, dan kami juga mempersiapkan 8 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan yang akan didirikan di daerah Kalideres dan juga di wilayah Kota Tua. Harapannya di kegiatan Natal dan Tahun Baru tahun 2024 dan 2025 ini masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ibadah dan berlibur secara aman dan nyaman. Mulai meningkat di puncaknya di bulan Januari Februari ini. Insya Allah kami di unsur terbawah di kelurahan masing-masing ada 3 pilar, dan di situ juga
juga ada unsur Satpol, ada BPBD, ada Gulkarmat dan sebagainya. Insya Allah dari 56 kelurahan 8 kecamatan ini kita sama-sama bukan saja pengamanan Nataru tapi juga mengantisipasi musim hujan terhadap bencana yang mengancam di wilayah Jakarta Barat. Insya Allah dengan sinergi kita semuanya permasalahan yang ada di Jakarta Barat insya Allah aman dan tentram. Dan warga kita beribadah dengan baik, nyaman, tentram. Selain itu, Polres Metro Jakarta Barat juga menyediakan fasilitas pelayanan penitipan kendaraan gratis yang dapat dimanfaatkan warga yang akan mudik atau berlibur di kampung halaman di momentum libur Natal dan Tahun Baru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur masih terus didatangi penumpang yang ingin pulang kampung maupun berlibur pada Senin pagi. Namun pada H-2 Natal ini peningkatan penumpang hanya sebesar 1% dibanding waktu normal. Sejumlah penumpang tujuan kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat masih terus berdatangan ke terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur Senin pagi. Penumpang memilih perjalanan pada H-2 Natal karena tidak terlalu padat. Lonjakan penumpang di terminal Kampung Rambutan terjadi pada Sabtu lalu dan puncaknya diprediksi pada H-1 Natal dan tanggal 29 Desember lusa dibanding waktu normal. Peningkatan penumpang pada H-2 Natal tercatat hanya 1%. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk kemudian meninjau implementasi sistem booking online dan transaksi cashless. Menurut Raja Juli Antoni, digitalisasi layanan atau TNBTS ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja pemerintah. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau kesiapan sarana dan prasarana rencana pembukaan pendakian Gunung Semeru sekaligus memastikan kesiapan kawasan wisata TNBTS pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Sistem ini memungkinkan pengunjung membeli tiket secara online dan melakukan pembayaran tanpa uang tunai. TNBTS telah menetapkan kuota maksimal per hari untuk mengantisipasi lonjakan jumlah wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru. Menhub berharap sistem booking online dan cashless segera diselesaikan sepenuhnya pada Januari 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi 2 hari jelang Natal, Stasiun Gambir Jakarta Pusat mulai dipadati calon penumpang kereta pada Senin pagi. Diprediksi puncak arus mudik Natal akan terjadi pada hari Selasa esok atau sehari jelang Natal dengan total penumpang kereta mencapai 38.000 orang. Stasiun Gambir Jakarta Pusat mulai dipadati calon penumpang kereta pada Senin pagi. Padatan terlihat mulai dari area tunggu keberangkatan hingga area check-in tiket. Para calon penumpang mengaku memilih berangkat pada 2 hari jelang Natal lantaran bertepatan pada libur sekolah. Meski harga tiket mengalami kenaikan, namun para calon penumpang sengaja menggunakan moda transportasi kereta api yang dinilai lebih efisien. Mana rencananya? Mau ke Bandung, liburan sekolah. Rencana berangkat naik apa, Bu? Naik Parahyangan. Jam berapa? Jam setengah 9. Setengah 10. Sama siapa aja, berapa orang? 4 orang, ini suami, ini cucu. Sama cucu dua? Iya. Oh, ke tempat siapa di Bandung? Ke tempat neneknya. Dalam rangka libur Nataru ini? Iya, sama tahun itu. Sampai kapan Bu liburan? Sampai tanggal 5. Oke. Kalau untuk tiket sendiri gampang nggak sih Bu? Kemarin? Gampang, alhamdulillah. Untuk harganya? Harganya berapa kemarin yang ibunya anak-anak yang pesen? Masih sama atau ada kenaikan? Hanya sama. Masih sama? Iya. Nah kalau fasilitas nih Bu, kereta api, ada yang masih harus ditambah nggak sih Bu? Bagus. Ke Salatiga. Sama siapa? Sama anak aja. Tempat siapa di Salatiga? Di tempat orang tua. Dalam rangka apa nih? Di libur sekolah sama libur akhir tahun. Sudah mulai libur ya? Iya. Kenapa milih berangkat hari ini? Iya. Waktunya tepat ini aja Mas. Sudah mulai libur? Iya sudah. Nah, rencana sampai kapan di sana? Sampai tanggal 5 mungkin ya, 5 Januari. Suami sama keluarga yang lain sudah di sana atau gimana? Suami masih kerja. Nantinya siapa? Enggak, kerjanya di luar. Oh. Kalau untuk tiket tuh ada kesulitan nggak kemarin? Nggak ada Mas. Gampang aja? Gampang aja. Pesannya gimana? Gimana? Pesannya online? Oh dari aplikasinya. Sudah sering sih lewat aplikasi. Kalau fasilitas nih yang ada itu
Ada yang perlu harus ditambah nggak? Nggak ada sih, udah cukup, udah bagus. Sudah cukup, Iya. bagus ya. Kalau harapan ke depan seperti apa sebagai penumpang? Apa ya Mas? Ya paling ini tempat duduknya mungkin dibanyakin lagi. Kalau liburan gini kan suka penuh ya orang-orang. Kalau untuk keretanya sudah bagus sih. Tapi miliar ini juga untuk menghindari kepadatan mungkin. Tapi ini udah padat. Udah padat juga ya? Iya, udah padat tadi di jalan, udah macet juga. Sementara itu, Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Ikspan Henry Wintoko, mengungkapkan meski telah terjadi puncak penumpang pada tanggal 21 Desember kemarin dengan jumlah penumpang mencapai 40.000 lebih, namun diprediksi puncak arus mudik Natal akan terjadi pada hari Selasa esok atau sehari jelang Natal dengan total penumpang kereta mencapai 38.000 orang. Kenaikan jumlah penumpang sudah mulai terasa dari tanggal 20. Untuk tanggal 19-nya masih seperti hari-hari biasa. Kemarin terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tanggal 21 Desember 2024. Itu berjumlah sekitar 40.000 lebih. Sedangkan untuk tanggal 22 kemarin pas bertepatan Hari Ibu, total yang diangkut oleh KAI Daop 1 Jakarta ada sebanyak sekitar 38.000. Artinya di sini dari tanggal yang kami sebutkan mungkin akan ada kenaikan lagi di tanggal 24 Desember 2024 karena tanggal 25 sama 26-nya sudah hari libur. Ada beberapa kereta api reguler dan tambahan yang dilayani untuk para pelanggan dalam masa angkutan Natal dan Tahun Baru untuk antisipasi lonjakan. Meski begitu, jumlah tersebut diprediksi akan terus mengalami peningkatan seiring masih dibukanya loket penjualan tiket melalui aplikasi website KAI. Dari Jakarta, Yomalau, Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Darat menggelar syukuran dalam rangka HUT ke-63 Korps Wanita Angkatan Darat atau KOWAT di Geraha Zeni Pusziat, Jakarta pada Senin pagi. Dalam HUT ke-63 KOWAT ini, KOWAT juga mengangkat tema dengan KOWAT bersama rakyat, siap mendukung TNI Prima untuk Indonesia Maju. TNI Angkatan Darat menggelar syukuran dalam rangka HUT ke-63 Korps Wanita Angkatan Darat atau KOWAT dengan mengangkat tema KOWAT bersama rakyat siap mendukung TNI Prima untuk Indonesia Maju di Geraha Zeni Pusziat, Jakarta pada Senin pagi. Acara ini digelar dengan dilakukannya pemotongan nasi tumpeng oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Jenderal TNI Maruli berharap KOWAT dapat berperan lebih efektif, aktif dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya, untuk KOWAT, saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga peran KOWAT di TNI Angkatan Darat khususnya, bahkan nanti di TNI dan juga di nasional, bisa berperan lebih efektif lagi, lebih aktif lagi, guna berbakti pada negara dan bangsa. Selamat ulang tahun yang ke-63. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadir dengan informasi salah satunya 1 unit kapal wisata terbakar di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kita lanjut. Aksi tawuran antar dua kelompok warga dengan berbekal senjata tajam dan air keras di kawasan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat mengakibatkan seorang warga alami luka bakar serius usai terkena siraman air keras. Hanya dalam waktu singkat, polisi yang bergerak cepat berhasil meringkus pelaku penyiraman di kawasan Bogor, Jawa Barat. Aksi tawuran antar dua kelompok warga pecah di Jalan Alaidrus, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Berbekal beragam jenis senjata tajam, kedua kubu yang bertikai terus saling serang di tengah pemukiman padat penduduk. Salah seorang pelaku tawuran bahkan nekat menyiramkan air keras ke arah kubu lawan. Aksi tawuran antar dua kelompok warga yang hanya berbeda gang ini pecah pada hari Selasa pekan lalu. Meski belum diketahui penyebabnya, namun salah seorang warga yang berusaha melerai justru mengalami luka bakar di bagian dada dan kepala akibat terkena siraman air keras. Korban pun sempat menjalani perawatan medis beberapa hari di rumah sakit dan kini telah diizinkan pulang karena mulai membaik. 5:30 ya. Memang kita di situ udah antisipasi. Saya pikir dan teman-teman nih habis subuh udah aman. Singkat cerita, ya udah pada pulang lah. Memang ini dibukanya kira-kira jam 5. Tapi 5:30 udah buka, mereka lewat nih. Gerombolan. Di sini motor wang masuklah. Di sini 3 orang tukang bakmi sempat dikalungin. Apa tuh? Celurit. Tapi dia bilang, "Pak, saya tukang dagang." Dilepas. Nah, arogan lah di sini dia. Motor dibalik-balikin. Nah, motor dibalik-balikin, warga keluar, ada perlawanan. Kita ada perlawanan, keluar masuk, terjadi lagi penyiraman air keras sama yang baju kuning itu. Hanya dalam waktu 2 kali 24 jam, petugas Satuan Khusus Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus terduga pelaku penyiraman air keras di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terduga pelaku diamankan saat tengah bersembunyi di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus, tersangka terancam pasal penganiayaan berat karena mengakibatkan korban mengalami luka bakar cukup serius. Setelah mengamankan 1 orang pelaku, yang mana pelaku ini melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan modus siram air keras kepada korban. Terhadap 1 orang pelaku diamankan di Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 04.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini tim sedang mendalami keterlibatan dari teman-teman pelaku ini. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, memang benar si pelaku inisial F ini mempersiapkan air kerasnya dengan sengaja untuk melakukan penyiraman air keras kepada lawan tawurannya. Meski dugaan sementara aksi tawuran hanya demi eksistensi di media sosial, namun polisi masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap dalang dan motif tawuran dengan berbekal air keras tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading pada Sabtu malam. Api dilaporkan mulai terlihat sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 11 unit pemadam kebakaran dengan 54 personel telah dikerahkan. Hingga pukul 23.53 waktu Indonesia Barat, api berhasil dikendalikan untuk mencegah penyebab lebih lanjut. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Pegangsaan 2, RT 05, RW 10, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada Sabtu malam 21 Desember 2024, sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Titik api diketahui berada di belakang apartemen Gading Nias. Sebanyak 11 unit pemadam kebakaran dengan 54 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung cepat.
Dan pada pukul 23.53 waktu Indonesia Barat, api berhasil dilokalisasi untuk mencegah penyebaran ke area lain. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Hingga kini, belum ada laporan korban jiwa. Namun kerugian material masih dihitung. Aparat meminta warga untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran di pemukiman padat penduduk. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa. Tawuran antar dua kelompok pemuda terjadi di kawasan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi pada Minggu malam. Warga setempat mengaku resah atas tawuran yang sering terjadi di wilayah tersebut. Tawuran antar dua kelompok pemuda terjadi di kawasan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu 22 Desember 2024. Peristiwa ini melibatkan pemuda dari wilayah Petojo Utara dan Petojo Binatu. Tawuran dilaporkan terjadi sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Warga setempat mengaku resah dengan aksi tawuran yang sering terjadi di kawasan tersebut. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa kejadian ini meresahkan dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Hingga kini belum diketahui secara pasti apa penyebab tawuran tersebut. Aparat kepolisian telah turun ke lokasi untuk membubarkan kerumunan dan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Warga dihimbau untuk melaporkan segera jika melihat potensi gangguan serupa. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pada Sabtu sore, 21 Desember 2024, seorang pria yang diduga sebagai pelaku penjamretan menceburkan diri ke Kali Ciliwung di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Insiden ini terjadi setelah pria tersebut dikejar oleh warga setempat yang berusaha menangkapnya. Menurut saksi mata, pria tersebut terlihat mencuri barang milik seorang pejalan kaki sebelum dikejar oleh warga. Dalam upaya melarikan diri, ia berlari menuju tepi kali dan tanpa ragu menceburkan diri ke dalam air saat melihat massa semakin mendekat. Video yang beredar di media sosial menunjukkan detik-detik panik pria tersebut saat terpojok oleh kerumunan. Setelah menceburkan diri, pria itu berusaha bersembunyi di bawah jembatan. Namun petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera melakukan pencarian dan berhasil menemukan serta menyelamatkannya dari kondisi berbahaya. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Kejadian ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang mengutuk tindakan penjamretan dan mendukung tindakan warga yang berusaha menangkap pelaku. Namun ada juga yang mengingatkan tentang pentingnya penanganan hukum yang tepat dan tidak main hakim sendiri. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pengemudi ojek online nyaris menjadi korban pembegalan di Sunter, Jakarta Utara. Aksi para pelaku berhasil digagalkan oleh sopir truk ekspedisi. Aksi ini pun juga terekam oleh kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial. Korban yang dipepet oleh 3 orang pelaku yang membawa senjata tajam jenis parang akibatnya terjatuh dari sepeda motornya dan para pelaku langsung melarikan diri dengan kendaraan korban. Beruntung kejahatan itu berhasil digagalkan oleh seorang sopir mobil ekspedisi yang tengah melintas di lokasi kejadian. Seorang pengemudi ojek online nyaris menjadi korban pembegalan di Jalan Gaya Motorraya, Sunter, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari. Beruntung, aksi kejahatan itu berhasil digagalkan oleh seorang supir mobil ekspedisi yang kebetulan melintas. Korban yang saat itu baru saja selesai mengantar penumpang dan dalam perjalanan pulang ke rumahnya, tiba-tiba ia dipepet oleh 3 orang pelaku yang membawa senjata tajam jenis parang. Akibatnya, korban terjatuh dari sepeda motornya dan para pelaku langsung melarikan diri sambil membawa kabur sepeda motor korban. Namun, aksi para pelaku tidak berlangsung lama. Seorang supir mobil ekspedisi yang melihat kejadian tersebut langsung mengejar dan menabrak kendaraan para pelaku. Akibatnya, para pelaku terjatuh dan terpaksa meninggalkan sepeda motor hasil kejahatannya. Kanit Reskrim Polsek Koja, AKP Alex Chandra, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan bahwa saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Ilham, tim Sinpo TV melaporkan. 1 unit kapal wisata terbakar di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Minggu malam. Terlihat api membakar hampir seluruh bagian kapal wisata. Belasan orang berhasil dievakuasi. Pihak kepolisian masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.
Dari video amatir warga, terlihat api membakar hampir seluruh bagian kapal wisata. Insiden mengejutkan terjadi di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 22 Desember Minggu malam. Sebuah kapal wisata bernama Oceanic Voyager dilaporkan terbakar pada malam hari, tepatnya di belakang Pulau Monyet, salah satu destinasi wisata terkenal di Manggarai Barat. Dalam video tersebut, api terlihat membakar bagian kapal, menciptakan kepulan asap tebal di malam yang gelap. 11 orang yang berada di atas kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otorisasi Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo, Stepanus Ristianto, memperinci ada 5 anak buah kapal, 5 teknisi darat, dan 1 perwakilan pemilik kapal saat peristiwa kebakaran itu terjadi. Seluruh tim berhasil dievakuasi dengan selamat oleh tim SAR gabungan termasuk KSOP Labuan Bajo. Hingga kini, belum ada laporan mengenai korban jiwa atau kerugian yang ditimbulkan. Tim penyelamat dan pihak berwenang tengah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi pencurian dengan modus penukaran uang kembali terjadi kali ini. Korbannya adalah toko pertanian sivil Laris Jaya Makmur yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan menukarkan uang pecahan besar lalu berbicara menggunakan bahasa asing. Saat pemilik toko lengah, salah satu dari mereka dengan cepat mengambil uang tunai dari laci kasir dan memasukkannya ke dalam kantong. Aksi pencurian dengan modus penukaran uang kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah toko pertanian sivil Laris Jaya Makmur yang terletak di Jalan Kedung Rejo, Kedung Poto, Banjarjo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV pada Sabtu sore kemarin. 2 warga negara asing atau WNA yang mengaku berasal dari Irak menjadi pelaku dalam aksi pencurian ini. Mereka datang ke toko dengan alasan ingin menukarkan uang pecahan besar. Karena pegawai toko tidak bisa berbahasa Arab, pemilik toko pun turun tangan untuk membantu komunikasi. Dengan ramah, pemilik toko menyambut kedua WNA tersebut, bahkan menawarkan minuman. Namun, di balik keramahannya, kedua WNA ini ternyata punya niat buruk. Saat pemilik toko lengah, salah satu dari mereka dengan cepat mengambil uang tunai dari laci kasir dan memasukkannya ke dalam kantong. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian sekitar 600 hingga 700 ribu rupiah. Meski kerugiannya tidak terlalu besar, namun pemilik toko merasa sangat jengkel dengan aksi pencurian tersebut. Hingga saat ini, korban belum melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Namun, rekaman CCTV yang ada bisa menjadi bukti kuat jika laporan resmi diajukan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus pencurian seperti ini. Selalu perhatikan orang-orang asing yang datang ke toko atau tempat usaha Anda, terutama jika mereka melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar. Jika terjadi hal yang mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Ilham, tim Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa malam kita di edisi kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.